Baik, selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu Maya. Hari ini akan kita adakan perkuliahan dengan mata kuliah interaksi komunitas. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Eh, Sebelum perkuliahan ini dimulai, eh, ada kalanya kita berdoa sejenak agar kegiatan malam hari berjalan dengan lancar. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan waktu dan tempatnya, Ibu Maya. Silahkan, Ya, saya izin share screen dulu. silahkan Ibu. Sudah nggih? Campun Ibu. Nggih, silahkan. Baik, akan saya mulai untuk perkuliahan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, untuk malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi dan pengembangan berkelanjutan hubungan dengan komunitas lokal. Di mana untuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan hubungan dengan komunitas lokal itu adalah satu proses sistematis untuk menilai efektivitas, dampak, dan keberlanjutan hubungan antara organisasi, apakah itu perusahaan, institusi, atau pemerintah. Misalkan dalam kasus nanti ini kita akan kaitkan dengan perhotelan, misalkan ya, dengan komunitas lokal, serta merancang langkah-langkah strategis untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan tersebut secara berkelanjutan. Adapun manfaat evaluasi dan pengembangan berkelanjutan itu eh, bisa dibagi menjadi dua ya. Yang pertama bagi komunitas lokal, yang kedua itu bagi organisasi atau perusahaan. Bagi komunitas atau masyarakat lokal, manfaat evaluasi dan pengembangan berkelanjutan ini bisa meningkatkan kesejahteraan di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kemudian juga memperoleh program yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Kemudian juga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap inisiatif bersama. Sedangkan bagi organisasi atau perusahaan, misalkan dalam hal ini mungkin di perhotelan ya, bisa meningkatkan citra dan legitimasi organisasi di mata masyarakat dan bisa memperkuat keberlanjutan program CSR atau Corporate Social Responsibility dan mengurangi potensi konflik dengan masyarakat lokal. Nah, adapun langkah-langkah dalam melakukan evaluasi pengembangan berkelanjutan, ya, jadi ini sudah dijelaskan tadi, di mana untuk evaluasi dan pengembangan berkelanjutan itu bisa memastikan hubungan antara organisasi dan komunikasi lokal yang berjalan efektif, relevan, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Di mana proses ini tentunya memerlukan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak, serta adaptasi terhadap perubahan yang nanti akan terjadi, terutama perubahan kebutuhan dan tantangan di masa depan. Nah, untuk teknik-teknik dari atau langkah-langkah dalam evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, untuk evaluasi sendiri itu ada yang namanya identifikasi tujuan evaluasi. Apa sih yang ingin dicapai gitu ya. Nah, kemudian
Untuk pengumpulan data sendiri bisa dilakukan dengan cara survei, wawancara, observasi, atau FGD. Nah, kemudian untuk analisis hasil program itu sesuai dengan harapan masyarakat atau komunitas. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasi. Jadi catat hasil evaluasi untuk bisa menjadi dasar dari perbaikan. Ini dari langkah evaluasi ya. Nah, kemudian bagaimana untuk langkah-langkah dari pengembangan berkelanjutan? Yang pertama melakukan perencanaan ulang. Kan ini sifatnya mengembangkan ya, melanjutkan dari apa yang sudah dibuat kemarin. Nah, di sini sesuaikan program dengan hasil evaluasi. Kemudian pemberdayaan komunitas, memberikan semacam pelatihan, edukasi, atau fasilitas yang meningkatkan kapasitas komunitas. Kemudian untuk kolaborasi yang lebih erat, yaitu melibatkan komunitas dalam tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dan yang terakhir, tetap melakukan monitoring dan evaluasi kembali secara berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan apakah dampak yang dihasilkan tadi itu relevan atau tidak. Nah, contoh untuk prakteknya di sini, misalkan saja untuk CSR perusahaan ya, sebuah perusahaan itu membangun fasilitas air bersih, misalnya untuk masyarakat lokal. Nah, setelah dievaluasi, ditemukan bahwa ternyata sistem pemeliharaannya itu kurang berjalan. Sudah dibangunkan fasilitas air bersih, tapi sistem pemeliharaannya tidak berjalan. Nah, perusahaan akan mengembangkan semacam program pelatihan teknis bagi masyarakat sekitar untuk dapat mengelola fasilitas tersebut secara mandiri. Jadi tidak tergantung pada perusahaan yang membuatkan tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, inisiatif pendidikan. Misalkan saja sebuah organisasi mendirikan satu program literasi di sebuah desa. Evaluasi menunjukkan adanya partisipasi yang cukup rendah ternyata ya, karena jadwal tidak sesuai. Mungkin masyarakat sekitar itu pada saat dibuatkan jadwal untuk eh, program literasi tersebut itu bertabrakan dengan mereka itu bekerja misalkan ya. Atau di jadwal di mana mereka itu harusnya berkumpul dengan keluarga atau mungkin beristirahat. Nah, program kemudian direvisi dengan melibatkan masyarakat setempat untuk bisa menentukan jadwal dan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, intinya evaluasi dan pengembangan berkelanjutan ini sekali lagi memastikan ya hubungan antara organisasi dan masyarakat itu harus bisa berjalan efektif, relevan, dan memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, berikutnya kita akan membahas satu sub yaitu teknik keberhasilan program dan hubungan dengan komunitas lokal. Kita langsung masuk ke studi kasus misalkan dalam dunia perhotelan ya. Jadi di sini teknik evaluasi keberhasilan program dan hubungan dengan komunitas lokal itu sangat penting untuk memastikan bahwa hotel tidak hanya tetapi juga berkontribusi secara positif terhadap masyarakat sekitar. Nah, ada beberapa contoh teknik evaluasi dan penerapan yang bisa dilakukan dari teknik evaluasi keberhasilan program ini. Yang pertama, misalkan saja dengan survei kepuasan tamu. Ya, jadi teknik evaluasinya bagaimana? Menggunakan survei kepuasan tamu untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan hotel, termasuk interaksi dengan masyarakat sekitar, seperti wisata lokal yang disarankan oleh hotel. Nah, kemudian hubungan dengan masyarakat sekitar apa? Survei dapat mencakup pertanyaan tentang apakah kamu merasa didorong untuk mengunjungi bisnis lokal atau menikmati budaya lokal, yang menunjukkan keberhasilan hotel dalam mendorong interaksi dengan masyarakat sekitar. Nah, kemudian yang kedua, indikator kinerja utama atau KPI sosial. Ya. Jadi di sini teknik evaluasinya mengukur seberapa banyak
hotel itu terlibat dalam kegiatan yang mendukung komunitas masyarakat lokal, seperti misalkan program pelatihan untuk masyarakat lokal atau melakukan donasi untuk kegiatan sosial. Nah, hubungan dengan masyarakat sekitar apa? KPI ini dapat mencakup jumlah pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat lokal, kemudian kemitraan dengan bisnis lokal, atau jumlah kegiatan amal yang mungkin disponsori oleh hotel tersebut. Nah, yang ketiga, analisis dampak ekonomi lokal. Teknik evaluasinya melakukan studi untuk mengukur dampak ekonomi yang dihasilkan oleh operasional hotel tadi terhadap masyarakat sekitar, termasuk kontribusi terhadap pendapatan dari pariwisata lokal, pekerjaan, dan pengeluaran tamu. Nah, hubungan dengan masyarakat lokal bagaimana? Bisa mengevaluasi sejauh mana hotel itu bisa berkontribusi pada perekonomian setempat, seperti dengan membeli produk lokal atau mempekerjakan penduduk lokal. Nah, kemudian yang berikutnya pencapaian keberlanjutan dan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, di sini teknik evaluasinya menilai inisiatif keberlanjutan dan CSR seperti penggunaan produk lokal dalam restoran hotel, program pelestarian lingkungan, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial. Nah, hubungan dengan masyarakat sekitar, evaluasi ini bisa berfokus pada sejauh mana hotel itu mendukung pelestarian budaya lokal atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan. Nah, yang terakhir umpan balik dari komunitas lokal. Teknik evaluasinya adalah mendapatkan umpan balik langsung dari pemimpin masyarakat sekitar, organisasi non-pemerintah, atau bisnis lokal mengenai dampak keberadaan hotel di daerah tersebut. Jadi bisa memastikan bahwa hotel itu beroperasi dalam harmoni dengan komunitas lokal dan memberikan manfaat jangka panjang seperti melibatkan masyarakat dalam keputusan terkait masalah pariwisata atau promosi destinasi lokal. Nah, berikutnya mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam pengelolaan hubungan dengan komunitas. Nah, untuk melakukan identifikasi area ini, tentunya ada beberapa langkah yang diambil ya. Nah, di sini yang pertama evaluasi umpan balik dari komunitas lokal. Misalkan jika hotel itu menerima keluhan atau komentar negatif ya dari masyarakat sekitar, mungkin mengenai kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan hotel atau kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh masyarakat sekitar, ini menunjukkan adanya beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya. Nah, kemudian yang kedua, analisis kemitraan dengan bisnis lokal. Misalkan jika hotel bekerja sama dengan bisnis lokal seperti restoran atau toko souvenir, namun kemitraan tersebut tidak terlihat eh, saling menguntungkan atau tidak berjalan optimal, maka ini harus dievaluasi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, keterlibatan dalam program keberlanjutan dan sosial. Misalkan jika hotel memiliki kebijakan keberlanjutan atau CSR seperti ada satu kebijakan tertentu, tetapi ternyata tidak cukup menunjukkan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Ini menunjukkan ada hal yang harus dievaluasi. Nah, kemudian berikutnya komunikasi dan transparansi hotel dengan pihak masyarakat sekitar. Misalkan jika hotel tidak memiliki saluran komunikasi yang jelas dengan masyarakat, seperti pertemuan atau forum terbuka, maka ini dapat menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakpuasan di antara warga setempat. Nah, ini harus dievaluasi ya. Nah, kemudian membangun program pelibatan karyawan dalam masyarakat sekitar atau dalam komunitas. Jika hotel itu ternyata memiliki banyak karyawan dari luar daerah dan tidak banyak terlibat dalam kegiatan masyarakat sekitar, ini mungkin menjadi beberapa hal yang perlu diwaspadai ya karena masyarakat itu sensitif ya. Mereka merasa
kok kenapa malah karyawannya ambil dari luar, bukan dari masyarakat sekitar. Nah, ini bisa menimbulkan satu kesalahpahaman jika kita tidak hati-hati untuk menjelaskan di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah penilaian dampak pariwisata terhadap lingkungan lokal. Jika hotel tidak memiliki kebijakan atau inisiatif yang jelas mengenai dampak pariwisata terhadap lingkungan masyarakat sekitar, seperti pengelolaan limbah atau pelestarian alam, ini bisa menjadi hal yang harus diperbaiki. Karena bagaimanapun, eh, paling tidak hotel sebagai salah satu bagian dari pariwisata itu juga harus peduli terhadap lingkungan lokal yang ada di sekitarnya. Nah, dengan mengidentifikasi area-area ini dengan langkah-langkah yang sudah ada ini, maka harapannya nanti hotel dapat meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal, sehingga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih positif bagi kedua belah pihak. Nah, berikutnya menyusun rencana pengembangan berkelanjutan untuk menjaga hubungan harmonis dengan komunitas lokal. Untuk menyusun rencana pengembangan berkelanjutan untuk menjaga hubungan ini, maka biasanya dalam industri perhotelan itu melibatkan berbagai inisiatif yang menciptakan nilai bagi kedua belah pihak. Beberapa contoh langkah yang bisa diambil, misalkan yang pertama melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk komunitas lokal. Jadi ada inisiatif dari hotel dapat menyusun program pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar seperti pelatihan bahasa Inggris ya, pelatihan keterampilan perhotelan seperti front desk, housekeeping, layanan tamu atau kursus tentang manajemen pariwisata. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan kerja dari masyarakat lokal, membuka peluang pekerjaan di hotel. Jadi nanti masyarakat sekitar bisa ikut bekerja di situ, ya. Nah, kemudian rencana pengembangan berkelanjutannya bagaimana? Program pelatihan dapat diadakan secara berkala dengan kemitraan bersama lembaga pendidikan lokal dan organisasi non-profit yang memiliki visi sosial. Nah, kemudian yang kedua, kemitraan dengan bisnis lokal, di mana inisiatifnya hotel dapat bekerja sama dengan restoran, tadi sudah dibahas ya, toko, penyedia jasa lokal untuk mendukung ekonomi setempat. Misalkan menggunakan bahan makanan lokal di restoran hotel, menjual kerajinan tangan lokal sebagai souvenir yang ada di hotel, atau mengatur tur lokal yang melibatkan panduan dari masyarakat setempat. Nah, tujuannya akan membantu mengembangkan ekonomi lokal dengan menciptakan peluang usaha bagi masyarakat sekitar, serta memperkenalkan budaya lokal kepada para tamu hotel. Nah, untuk rencana pengembangan berkelanjutannya bagaimana? Menjalin kemitraan jangka panjang dengan bisnis lokal, membuat perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak, serta mempromosikan produk dan layanan lokal dalam kegiatan pemasaran hotel. Yang ketiga, inisiatif keberlanjutan lingkungan, di mana hotel dapat mengimplementasikan program keberlanjutan lingkungan dengan melibatkan masyarakat seperti pengelolaan sampah, penggunaan energi terbarukan, atau pelestarian kawasan alam sekitar hotel. Nah, tentunya hal ini akan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan tadi. Nah, kemudian program tanggung jawab sosial atau CSR yang berdampak lokal, di mana hotel dapat menyusun program CSR yang berfokus pada kesejahteraan sosial komunitas, seperti mendukung pendidikan, kesehatan, atau program pemberdayaan perempuan, misalnya di daerah sekitar, sehingga bisa memberikan kontribusi positif terhadap kualitas hidup masyarakat lokal, serta meningkatkan reputasi hotel sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, berikutnya keterlibatan dalam keputusan pariwisata lokal, di mana hotel dapat aktif berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata
seperti ikut serta dalam forum diskusi dengan pemerintah daerah atau asosiasi pariwisata. Sehingga bisa meningkatkan peran hotel dalam pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan memastikan bahwa perkembangan pariwisata mendatang itu bisa diambil manfaatnya baik jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kemudian berikutnya promosi budaya lokal dalam aktivitas hotel. Hotel dapat mengadakan acara yang memperkenalkan budaya lokal kepada tamu seperti festival seni, pertunjukan musik, atau kuliner khas daerah. Sehingga meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal dan mendukung pelestarian tradisi sambil menawarkan pengalaman unik kepada para tamu hotel. Nah, yang terakhir adanya komunikasi terbuka dan transparansi di mana menjalin komunikasi yang terbuka antara pihak manajemen hotel dan masyarakat lokal melalui forum, pertemuan rutin, atau saluran komunikasi digital. Sehingga bisa membina hubungan yang lebih baik dan saling menguntungkan dengan mendengarkan masukan serta kebutuhan dari masyarakat lokal. Nah, berikutnya penggunaan umpan balik dari komunitas lokal untuk perbaikan hubungan. Menggunakan umpan balik dari komunitas lokal untuk perbaikan hubungan ini dalam konteks perhotelan itu sangat penting ya, agar hotel itu dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan harapan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, mengadakan forum atau pertemuan dengan komunitas. Hotel dapat mengadakan forum terbuka atau pertemuan rutin dengan perwakilan masyarakat sekitar untuk mendengarkan pendapat mereka tentang keberadaan hotel di lingkungan mereka. Pertemuan ini bisa melibatkan pembicaraan tentang masalah yang dihadapi, misalkan seperti kebisingan, sampah, atau dampak sosial lainnya. Nah, umpan baliknya, jika masyarakat mengeluhkan kebisingan yang ditimbulkan oleh acara atau aktivitas hotel, maka hotel dapat merespon dengan mengatur jadwal acara yang lebih fleksibel atau mengurangi kebisingan pada jam-jam tertentu. Survei kepuasan komunitas lokal. Di sini hotel dapat membuat survei kepuasan untuk komunitas lokal yang meminta umpan balik mengenai pengaruh keberadaan hotel terhadap lingkungan sekitar, seperti kontribusi ekonomi atau perubahan sosial yang dirasakan. Jika umpan balik menunjukkan bahwa masyarakat merasa terabaikan dalam hal keuntungan ekonomi, misalnya ternyata lebih banyak tamu yang mengunjungi toko di pusat kota daripada toko lokal di sekitar hotel. Hotel dapat meningkatkan dukungan terhadap bisnis lokal atau mempromosikan produk lokal di dalam hotel. Nah, kemudian program kolaboratif dengan organisasi lokal, di mana hotel dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat seperti LSM, kemudian kelompok seni lokal, atau asosiasi bisnis untuk menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, seperti pelatihan keterampilan untuk masyarakat sekitar atau acara seni budaya. Nah, umpan baliknya, organisasi lokal akan memberikan masukan tentang jenis kegiatan yang lebih diinginkan atau masalah yang perlu segera diselesaikan. Nah, kemudian yang berikutnya implementasi program berkelanjutan yang berbasis komunitas. Hotel bisa meluncurkan inisiatif keberlanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar, misalnya program pengelolaan sampah atau kebersihan lingkungan yang melibatkan warga sekitar. Umpan baliknya, jika komunitas lokal memberikan masukan tentang area yang perlu diperhatikan, maka eh, misalnya untuk pengelolaan sampah atau ini ya, konservasi alam yang lebih intensif, hotel dapat memperbarui kebijakan atau meningkatkan inisiatif keberlanjutan tersebut. Yang kelima, meningkatkan komunikasi melalui media sosial, di mana hotel dapat menggunakan medsos untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan meminta mereka untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka atau pendapat tentang bagaimana hotel dapat lebih mendukung masyarakat setempat. Nah, untuk umpan baliknya, jika masyarakat memberikan saran atau kritik di medsos,
tentang kurangnya partisipasi hotel dalam kegiatan lokal, hotel dapat merespon ya dan kemudian meningkatkan kehadirannya dalam acara-acara lokal atau memberikan dukungan lebih besar kepada inisiatif lokal. Nah, kemudian yang keenam mengadakan program hotel berbicara dengan warga, di mana hotel dapat memulai program untuk manajer hotel atau staf senior bertemu dengan warga lokal dalam pertemuan informal atau acara kecil untuk mendengar langsung dari mereka mengenai dampak hotel dan apa yang perlu diperbaiki. Nah, kemudian evaluasi program sosial dan keterlibatan masyarakat. Di mana hotel memiliki program CSR, mereka dapat secara berkala mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk menilai seberapa besar dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, umpan baliknya jika masyarakat merasa program tersebut kurang berfokus pada masalah mendesak mereka, seperti pendidikan atau kesehatan, hotel dapat menyesuaikan fokus program CSR tersebut agar lebih relevan dan bermanfaat. Nah, untuk kesimpulan, ini ada dua. Yang pertama terkait dengan evaluasi hubungan dengan komunitas lokal dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti survei kepuasan, analisis dampak ekonomi, dan komunikasi langsung dengan warga. Umpan balik yang diterima, baik positif maupun negatif, menjadi landasan untuk perbaikan terus-menerus, baik dalam aspek operasional hotel maupun dalam keterlibatan sosial dan ekonomi dengan komunitas. Teknik evaluasi ini memungkinkan hotel untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, seperti dalam program CSR, pengelolaan dampak lingkungan, atau kemitraan dengan bisnis lokal. Nah, kemudian yang kedua terkait pengembangan berkelanjutan hubungan dengan komunitas lokal. Ini akan melibatkan penyusunan rencana yang mencakup berbagai inisiatif jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan bagi penduduk lokal, mendukung usaha lokal, serta memastikan keberlanjutan lingkungan melalui kebijakan ramah lingkungan. Dengan menciptakan program-program yang melibatkan komunitas secara langsung dan mempromosikan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi, maka diharapkan dari hotel sendiri tidak hanya meningkatkan citra mereka sebagai entitas bisnis yang peduli, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang bagi kedua belah pihak. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan lagi kepada Pak Putu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maya. Jadi penjelasannya sudah sangat detail sekali gitu ya dari harmonisasi hubungan dua stakeholder gitu ya. Jadi ada masyarakat, ada hotel gitu ya. Memang terutama kalau di hotel menaikkan citra organisasinya gitu ya. Nah, Ya, dari kedua kolaborasi keduanya ini akan terlibat satu stakeholder lagi gitu ya. Jadi ada keterlibatan pemerintah di sana biasanya. Kalau memang berjalan kolaborasi antara hotel dan masyarakat ini berjalan dengan baik, itu biasanya akan menjadi pertimbangan pemerintah gitu ya dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang pastinya akan bermanfaat bagi keduanya pastinya gitu ya. Nah, kalau mungkin ya, saya contohkan lain biasanya sekolah dengan masyarakat gitu misalnya ya mungkin sampai menjadi aturan begitu ya. Jadi mm, masyarakat yang berada di sekitaran sekolah itu biasanya mendapat eh, prioritas gitu ya, mendapatkan prioritas sekolah di masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Itu yang biasanya yang kita lihat nyata dan sampai menjadi peraturan kan gitu. Ya, ya, mungkin adanya itu sistem saja. zonasi itu ya. Ya, betul Sistem sekali Bu zonasi Maya. itu ya. Nggih, nggih.
Oke, mungkin dari saya itu saja, Ibu Maya. Boleh silahkan closingnya. Oke. Jadi intinya dari semua yang saya jelaskan tadi secara keseluruhan ya, evaluasi yang berkala dan pengembangan berkelanjutan hubungan dengan komunitas lokal itu adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada reputasi dan kinerja perusahaan atau institusi atau lembaga. Dalam hal ini mungkin kita contohkan konteks dalam perhotelan ya, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada kolaborasi antara berbagai pihak tadi dengan masyarakat sekitar. Kira-kira itu Pak Putu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Ibu Maya. Untuk teman-teman, nanti jika ada apa pertanyaan yang berkaitan dengan kuliah hari ini, boleh disampaikan nanti di kolom komen atau nanti boleh di grup. Kita akan fasilitasi nanti apa kita akan sampaikan ke Ibu Mayanya. Oke, Ya. oke, mungkin itu saja Ibu Maya pertemuan kita hari ini. Ya. Terima kasih. Teman-teman juga yang menyimak juga terima kasih. Selamat malam. Ya, terima Nggih, kasih untuk semuanya. Sampai bertemu kembali. nggih, selamat malam Ibu Izin Maya. live ya. Nggih.